الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها المسلمون الحاضرون، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اسمعوا قال تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. صدق الله العظيم. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, saya mengajak kembali senantiasa manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena pada siang hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kesehatan, kekuatan, pertolongan, iman, bahkan hidayah sekalipun, sehingga kita bersama-sama hadir di tempat ini dalam rangka untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala aktivitas yang telah dan akan kita laksanakan senantiasa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan taslim senantiasa semoga tercurah kepada junjungan kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang patut kita contoh, kita toladani dari berbagai aspek hidup dan kehidupan beliau, sehingga sampai pada hari ini, bahkan sampai pada detik ini sekalipun, kita masih eksis menganut satu agama yang paling mulia, menganut agama yang paling terhormat, satu-satunya agama yang diakui kebenarannya di dalam Al-Quran, yaitu agama Islam. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, tema khutbah yang saya ingin sampaikan melalui kesempatan ini adalah perbedaan itu adalah sunnatullah. Perbedaan pendapat dalam berbagai aspek kehidupan manusia merupakan fenomena yang lahir dan berkepanjangan sepanjang sejarah kemanusiaan, khususnya umat Islam. Perbedaan pendapat, perbedaan pemahaman, perbedaan aliran sesungguhnya bukan hanya terjadi pada saat sekarang ini, tetapi sejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah sering terjadi perbedaan pendapat, perbedaan pemahaman di tengah-tengah para sahabat beliau. Namun perbedaan itu masih bisa diselesaikan dengan baik oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan putusan-putusan yang diambil oleh beliau, para sahabat menerima dengan baik, menerima dengan penuh lapang dada. Berbeda pada saat sekarang ini, terutama dalam hal praktik-praktik ibadah. Kalau terjadi perbedaan pendapat, perbedaan pemahaman, di antara keduanya mereka saling menyalahkan antara satu dengan yang lain. Mereka tidak segan mengatakan bahwa Anda adalah salah,
Anda adalah orang yang sesat. Yang paling meruncing adalah mereka tidak segan-segan mengatakan bahwa Anda adalah kafir. Pertanyaannya kemudian adalah, mengapa sering terjadi perbedaan pendapat, perbedaan pemahaman di tengah-tengah kaum muslimin? Pada khususnya, sesungguhnya ada beberapa hal, ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat, perbedaan pemahaman, terutama dalam hal praktik ibadah. Tetapi ada dua yang paling mendasar saya ingin sampaikan melalui kesempatan ini. Yang pertama, terjadinya perbedaan pendapat itu yang pertama oleh karena periwayatan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beragam. Artinya para sahabat menerima hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sahabat yang berbeda, waktu yang berbeda, bahkan tempat yang berbeda, maka pasti akan terjadi perbedaan pemahaman. Saya berikan contoh dalam hal masalah wudu. Narek ketomajennya. Maka narek ketomajennya biasa rita tawe narek kemajennya isi semi Nabi Sailimana dan semua anggota wudu yang lain. Kadang juga kita melihat orang berwudu 2 kali, dia mencuci tangan dan seterusnya. Dan kadang-kadang pula kita melihat orang berwudu wekatal Nabi Sailimana dan semua anggota wudu. Pertanyaannya kemudian adalah, karena cocok, apakah yang 1 kali, 2 kali, atau 3 kali? Atau bisa jadi semuanya benar. Nah, jika kita mendapatkan perbedaan seperti ini, terutama dalam hal praktik ibadah, maka saya berpesan, jangan kita cepat-cepat menyalahkan orang. Aja tak pripasal itu Tapi kita perlu mengkaji lebih mendalam. Kenapa 1 kali, 2 kali, 3 kali? Ternyata ketiga hal ini sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu adalah sepupu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan sekaligus sahabat beliau. Ia biasa naita nabita narek komajene season Nabi Sailimana, season Nabi Sairufana dan seterusnya. Tetapi sahabat yang lain yang bernama Ibnu Umar atau Abdullah bin Umar ini juga adalah sahabat Nabi. Biasa naita nabita, wik kedua Nabi Sailimana, Rufana dan seterusnya. Kemudian ada juga sahabat Nabi namanya Utsman, sahabat Nabi. Ia Rabbi Seto Sinaita, wik katalu Nabi Sailimana, Rufana dan seterusnya. Nah, kalau kita melihat status daripada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini, statusnya semuanya adalah sahih, bukan hadis dhaif. Apalagi bukan hadis palsu. Karena memang tingkatan hadis itu sebenarnya ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif, bahkan ada hadis palsu yang sesungguhnya sumbernya tidak berasal dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah,
3 praktik wudhu yang dilakukan para sahabat yang berbeda, tempat yang berbeda dengan waktu yang berbeda. Maka ketika orang melihat seperti ini, maka pasti terjadi perbedaan pandangan, pemahaman, sehingga dengan demikian kita dapat mengatakan kena cocok. Ia kan sisenge wek kedua, wek ketelu. Maka ulama memberikan penjelasan bahwa sesungguhnya 3 hal ini tidak ada yang salah. Dega kesalah majene kisi senribise 5 rupa dan seterusnya, tidak ada yang salah. Loki wek kedua itu juga tidak salah. Malah ketiga tidak ada yang salah. Alasannya apa? Itu dijelaskan oleh Imam Syafi'i di dalam kitabnya namanya Mukhtalafil Hadis. Dia mengatakan untuk mencari solusi perbedaan seperti ini, maka beliau mengatakan seperti ini. Jadi ada yang tersifat ngewah, ada yang tersifat salah. Maka yang pertama itu adalah hukumnya wajib. Jadi ketomajene si saya bisa wajib tuh. Iya rowek kedua sunnah. Jadi kowek kedua di bisa 5 rupiah lologan nih sunnah toki wajib. Kemudian yang ketiga hukumnya adalah ikmal sempurna. Jadi kemajene kiwek katelur bisa 5 rupiah dan semua anggota wudhu berarti sudah dapat 3 hal. Pertama wajibnya, sunnahnya dan kesempurnaan daripada wudhu kita. Pertanyaannya kenapa terjadi seperti ini? Oleh karena para sahabat menerima hadis Rasulullah SAW, sahabat yang berbeda, pada tempat yang berbeda, dan waktu yang berbeda, maka pasti dalam mempraktikkan seperti ini, pasti terjadi perbedaan pandangan. Tetapi seandainya terjadi seperti ini sekali lagi, ajana si mata ripas salat awe. Pamega tumakok kote, necede, dek nasi cocok si bana bigo salamani. Alena ba cocok, alena ba tuji di salamana ki. Alena ba tama suruh gini ranah mana pada cocok. Maka jika terjadi seperti ini, mari kita mengkaji lebih mendalam sumber-sumber hal seperti ini. Dan ini banyak kita lihat dalam praktik dalam beribadah. Contoh kedua, biasa kita rekomend di kota-kota besar. Mungkin kita sering melihat di Jakarta, boleh jadi di daerah kita ini. Biasa tawero, edena namelo majama narekura sepaja. Karena itu mengatakan adalah bid'ah. Tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Jadi biasa kita tahu narekura sepaja yang pilih mana den namelo majama. Kata itu bid'ah. Tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah dan tidak ada hadis yang menjelaskan secara rinci. Maka dia narik kotopura mas sempaja majamaki. Memang kalau kita melacak, kita melansir, kita mencari hadis-hadis secara tekstual yang mengatakan bahwa sesudah berwudu, sesudah salat itu berjabat tangan. Saya pernah mengadakan penelitian tentang hadis ini, mencari hadis ini. Ternyata betul, secara tekstual tidak ada satupun hadis yang kami dapatkan bahwa sesudah kita salat itu berjabat tangan. Tidak ada. Jadi pada saat itu saya mengatakan cocok apa ini? Pada gagah. Tetapi mari kita melihat bahwa sesungguhnya hadis itu tidak berdiri sendiri. Ada keterkaitan satu hadis dengan hadis yang lain. Jangan kita memahami sesuatu secara parsial. Karena ada namanya hadis berbicara tentang hukum am secara umum. Ada juga hadis itu berbicara secara khusus. Kalau secara khusus yang berbicara tentang berjabat tangan sesudah salat, maka sekali lagi kita tidak dapatkan di dalam sebuah hadis Nabi SAW. Tetapi kalau hadis yang berbicara secara umum, maka Nabi mengatakan di dalam sebuah hadisnya,
ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahum ma qabla ayyaftarika. Iyana dalelena maka dadena magaga majama kinare keberkimai sempajang. Iyana dalelena dan dalil ini ialah berlaku secara umum. Makanya nabita dek koromai dua selen si runtuh si dupa bertemu dengan saudara-saudaranya seiman dan seislam. Lapaya tasafahani lalu dia berjabat tangan dengan saudara-saudaranya. Maka Nabi mengatakan illa ghufira lahum ma qabla ayyaftarika. Sangadinna riadampeng yero tawe riolo temasaranna yero temajama. Bayangkan. Depa tomasarang depa pada risaliye masih gie masuri masih gie narik kotopura majama Nabi menjamin. Toma pakonger majama narik kopure mas sampaja maka dedek panasale onrona riadam pengeni dosa na rifa malata. Maka dari hadis ini dapat dipahami bahwa boleh saja kita berjabat tangan sesudah salat, sebelum salat, bahkan ketika kita bertemu di jalan sekalipun. Berdasarkan hadis ini boleh saja kita berjabat tangan. Jadi inilah yang pertama, bahwa terjadinya perbedaan pendapat pemahaman terutama dalam aspek praktik ibadah karena periwayatan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beragam, karena sahabat yang berbeda, tempat yang berbeda, waktu menerima hadis yang berbeda, maka pasti terjadi perbedaan pendapat. Terakhir yang kedua menyebabkan terjadi perbedaan pendapat terutama dalam hal-hal praktik ibadah. Yang kedua, di dalam Al-Quran perlu kita pahami bahwa ada dua pembagian ayat di dalam Al-Quran. Ada namanya ayat muhkam, yang kedua ada namanya ayat mutasyabih. Ayat muhkam adalah ayat yang jelas, penjelasannya lewat ayat-ayat yang lain, maka tidak perlu ditafsirkan hal seperti itu karena sudah jelas penjelasannya. Yang kedua ada namanya ayat mutasyabih, ayat yang samar, masa lalu. Maka tentu ayat-ayat yang mutasyabih, yang samar-samar, ketika para ulama memberikan interpretasi, menafsirkan ayat itu, maka saya yakin terjadi perbedaan pendapat. Saya berikan contoh di dalam berwudu. Di dalam Al-Quran sering kita dengarkan aula mastumun nisa. Nareko sigesaki makun reye, nareko topura majenne. Ini menurut ulama terjadi perbedaan penafsiran. Ada yang mengatakan bahwa bersentuhan di sini yang pertama adalah menurut Abu Hanifah, yang dimaksud bersentuhan atau menyentuh laki-laki perempuan sesudah berwudu itu batal. Maka selama wanita atau laki-laki itu taniyata yero nafegau anu angke biasa naola anak emassu asal taniyata nafegau. Menurut Abu Hanifah maka itu tidak membatalkan wudu. Narik korigesami rigarumi baineta ya regesai de toga perasaan angka perasaan dek gaga perasaan yang petitan nete ya refigau, maka menurut Abu Hanifah itu tidak membatalkan wudu. Ini penafsiran. Yang kedua, kalau Imam Malik narekos gigesai orwane makun reye kulit dengan kulit selama tidak ada nafsu, maka itu tidak membatalkan wudu. Menreki Makkah matawafu ki masaiki sigese ki makun selama tidak ada nafsu, selama tidak ada perasaan, maka itu tidak membatalkan wudu. Itu menurut Imam Malik. Tetapi Imam Syafi'i mengatakan upan orwane makun rei sigese olina. Apakah ada perasaan atau tidak ada perasaan ketika dia bersentuhan sesudah berwudu, maka wudunya batal. Ini apa artinya? Karena lamastumun nisa ini disebut ayat mutasyabih, ayat yang samar. Maka ketika ayat itu samar, ketika ulama menafsirkan sebuah ayat yakin, maka pasti terjadi perbedaan pendapat. Oleh karena itu, perbedaan pendapat, perbedaan pemahaman itu sesungguhnya adalah keringanan. Perbedaan pendapat itu adalah solusi.
Pak Beneng cek dimi bawa pendapat masih sakit, terutama dalam beribadah, malah ki haji damur dan seterusnya. Beneng cek dimi lala letur di Makassar, menaja ki engken dan kedeto letur di Makassar. Tapi alhamdulillah kita ke Makassar lewat Pare boleh, lewat Bulu Dua boleh, kita mau lewat Camba boleh, kita mau lalu jadi Ponto Bulukumba boleh. Tetapi tujuannya satu ialah sampai di Makassar. Mapak kotoni rilalena ajaran agama kita. Karena begitu beragam dalam melaksanakan beribadah, maka saya dapat memahami bahwa itu adalah termasuk keringanan solusi yang diberikan oleh Allah. Maka dengan demikian saya berwasiat kepada saya sendiri, kepada kita semua, kalau seandainya terjadi perbedaan pemahaman, perbedaan dalam praktik-praktik ibadah yang selama ini kita lakukan berbeda dengan saudara-saudara kita, saya berwasiat jangan tersifat salah. Mari kita saling memahami antara satu dengan yang lain. Tapi gok nier teyakinnya, nabi gok tier neknya, jaga cuma salah. Ayo kita salah. Mari kita saling menghormati antara satu yang lain. Kalau hal seperti ini kita lakukan, maka kehidupan kita akan tenteram dan bahagia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innas samiul basir. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amara, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma qbil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi yawmil la raiba fihi innallaha la yukhlifu al-mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.